Orang-orang semacam beliau ini yang diinginkan oleh musuh-musuh NKRI. Orang-orang macam beliau ini yang diinginkan oleh musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam. Ya, jadi para pemuda dimanapun berjumpa dengan ulama-ulama kita seperti beliau, wajib pasang badan sekitarnya. Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Di sini Allah jamin dua hal akan terjadi. Kalau proses ini ternyata kita tegakkan pemimpin kita cuma yang beriman, kita tidak terima orang-orang yang tidak beriman, non-muslim sebagai pemimpin kita tegas di atas itu, ya. Kalau seandainya belum berhasil, Allah jamin di sini. Apa Allah jamin? Satu, Allah pasti akan memenangkan pihak yang hanya akan mengangkat orang-orang beriman sebagai pemimpinnya. Tidak sekarang, mungkin nanti, tapi pasti. Atau Allah akan tunjukkan sesuatu perkara besar akan terjadi dan itu menguntungkan bagi orang-orang beriman. Sementara orang yang dalam hatinya ada penyakit, orang-orang munafik nyesal mereka akan dipermalukan. Sekarang mereka petentang-petenteng ngomong saya naik dewe, kemudian di televisi mereka mengumbar kata-kata yang melukai agama Islam. Mereka tidak peduli, biar saja sementara ini, nggak apa-apa, lihat saja sebentar lagi mereka akan menyesal. Selanjutnya ayat yang ke-53, wa yaqulu alladziina aamanu ahaula'il ladziina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Allah sebutkan di sini orang-orang beriman akhirnya mengetahui belang orang-orang munafik ini. Sekarang Pak, sejak kejadian 411, 212 dan seterusnya itu, sekarang sudah terbelah antara orang beriman dengan orang munafik. Orang yang dulu kelihatan beriman, oh dia pimpinan ormas ini, dia adalah tokoh cendekiawan muslim ini, profesor, doktor dan sebagainya, kebuka belangnya sekarang, ketahuan ternyata dia adalah orang-orang munafik. Oh, ini yang kalian angkat sebagai guru besar. Kayak gini toh kualitas orangnya, bersumpah-sumpah dengan nama Allah, ternyata dia pencilan nomor 1. Sementara dia adalah pembunuh harta dan penjilat pantat penguasa. Ini yang kalian agung-agungkan itu. Oh, ini ayatnya. Ya, ini ayatnya di mana akhirnya orang beriman mampu mengetahui dengan kehendak Allah bahwa ini dia ulama-ulama yang benar dan inilah ulama-ulama usuk. Inilah pejuang-pejuang yang istiqamah dan inilah orang-orang yang berkiblat. Yang kiblatnya adalah fulus. Siapa yang bisa kasih dia duit? Siapa yang bisa berikan dia jabatan kekuasaan? Siapa yang bisa memberikan popularitas dan memberikan panggung untuk bisa tampil di tengah publik, maka dia akan berkiblat ke sana. Oh, ini dia ketahuan belangnya. Sekarang kita sudah tahu. Saya nggak usah sebutkan nama-nama, nanti kena delik kita. Ya, kita sudah tahu siapa-siapa orang yang tampil di panggung, yang dulu gayanya sebagai kiai besar, ulama besar, tapi sekarang ketahuan di mana mereka berada. Selalu mereka berada di pihak yang disebutkan oleh Allah ini, di mana Allah suruh kita berlepas diri daripada mereka. Itu ayat 53, ayat 54. Coba perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini. Siapa saja, yartadda itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yufidul an, yufidul hadir wal mustaqbal. Fungsi fi'il mudhari' itu adalah kata kerja untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Siapa yang sekarang sedang murtad dan nanti bisa jadi dia akan murtad karena dianggap berpihak kepada non-muslim untuk menyakiti Islam dan kaum muslimin, murtad orang itu. 10 pembatal syahadat, Pak. Para ulama ahli fikih, para ulama ahli hadis, para ulama ahli tafsir, para ulama-ulama ahlul kalam, mereka sepakat walaupun redaksinya beda-beda, ada 10 pembatal syahadat yang merontokkan keislaman seseorang, keluar dia dari keislaman, keluar dia dari iman, gagal imannya, gak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah berada di barisan kaum kafirin yang memerangi Islam. Contoh pada hari ini, siapa yang berpihak dengan Netanyahu, siapa yang membela Netanyahu, membela Israel untuk menyakiti kaum muslimin, seperti yang dibuat oleh UAE sekarang ini, seperti yang dibuat oleh Mesir sekarang ini, seperti yang dibuat oleh Sudan pada hari ini. Na'udzubillah. Ini jelas-jelas mereka berpihak dan menampakkan loyalitas ke sana. Padahal Allah jelas-jelas mengharamkan. Ternyata mereka berpihak ke situ. Secara jelas kita tanpa ta'yin loh ya. Kita tidak tentukan personal demi personalnya. Tapi secara hukum orang ini sudah murtad. Dan ini bil ijma'. Terjadi konsensus ulama salaf dan khalaf
tanpa terkecuali menolong orang kafir yang sedang memerangi Islam dan kaum muslimin. Orang yang menolongnya kalau dia muslim, dia sudah murtad. Nah, Allah berkata, siapa yang sedang murtad di antara kamu dan yang nanti akan murtad. Belum tentu sekarang, Pak. Ayaknya dia tegar, tahu-tahu dapat teror sedikit karena masa lalunya yang tergelincir dan salah, dan dia tidak mampu bertahan. Dia lebih baik menyelamatkan mukanya di dunia dengan menggadaikan prinsipnya. Akhirnya dia nanti akan murtad. Bisa jadi. Dan itu 1-2 sudah terjadi. Ya, Bapak Ibu hamba Allah kalian, mayyartadda minkum an dini. Siapa saja di antara kamu yang akan murtad, sedangkan akan murtad dan tidak ada agamanya, fasawfa yatillah, maka Allah akan datangkan biqaum, dengan suatu kaum pengganti. Sunatullah itu, Pak. Ketika ada yang mundur, pasti ada yang maju. Sunnatullah, selama bumi ini ada, ombak air laut itu selalu kapan dia maju, pasti dia akan mundur. Air pantai itu selalu begitu. Setiap kali ada air pasang, pasti akan terjadi air surut. Tidak akan ada tidak. Jalan hidup ini cuma 2, kalau nggak kanan pasti kiri. Kalau nggak jalan Allah pasti jalan setan. Begitu kondisinya. Kalau tidak siang pasti malam. Oke, kita lanjut. Maka Allah akan datangkan orang-orang yang tidak akan seperti kamu. Mereka ciri khasnya adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka sangat mencintai Allah. Allah sangat mencintai mereka dan mereka sangat mencintai Allah. Yuhibbu ma yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin. Sesama orang yang beriman, mereka merendahkan diri, mengatupkan sayapnya, enggak sombong, dan dengan saudaranya adalah orang yang beriman. Apapun nama kelompoknya dia enggak peduli. Yang penting dia orang beriman. Kami sama-sama sedang punya tugas yang sama, menyembah Allah di muka bumi dan membela dan menegakkan agama Allah. Maka dia tidak peduli dengan nama-nama kelompok. Dia tidak peduli dengan warna-warna bendera. Yang penting ini saudara seimanku, tugas kami sama, anaqimuddin wala tatafarraqu fih. Kami diperintahkan tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Itu prinsip mereka. Adillatin 'alal mu'minin. Di waktu yang sama, a'izzatin 'alal kafirin. Izzah dia. Dia nampakkan kehormatannya di depan orang kafir. Pantang dia harus menjilat. Pantang dia mau menjadi anak buah. Pantang dia menjadi anggota. Jangan kepada orang kafir, Pak. Seperti kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Satakunu umara'u fi ummati au kama qala. Akan datang nanti di tengah-tengah umatku nanti para penguasa. Nah itu Nabi mengistilahkan dengan umatku ya. Berarti bisa jadi masih orang Islam. Umara, para penguasa, yakdibuna wa yazlimun. Hobinya penguasa itu adalah bohong ke sana, bohong kemari. Wa yazlimun, dan mereka sangat suka zalim. Zalim mereka. Faman yusaddiquhum bitakdzibihim aw bikadzibihim. Siapa yang membenar-benarkan mereka, membela-bela penguasa-penguasa yang pembohong tadi, dia yang memolesi seolah-olah kebohongan yang dilakukan penguasa ini adalah sebuah kebenaran. Mama yusaddiqum dari saddaqa, yusaddiqu tasdiqan, ya. Jadi dia menyengajakan untuk, apakah dia orang media, apakah dia seorang juru bicara, apakah dia seorang jurnalis dan sebagainya, dia berani memoles-molesi kebohongan itu sehingga kebohongan itu kelihatan adalah benar. Kalau itu kerjaannya, wa may yu'inuhum 'ala zulmihim, dan siapa yang mau menjadi tim ses mereka, siapa yang mau ada di pihak mereka, bekerjalah untuk mereka. Penguasa yang zalim, penguasa yang pembohong tadi. Apa kata Rasulullah berikutnya? Fa innahu laysa minni. Orang itu tidak aku akui sebagai umatku. Innahu laysa minni. Itu tidak aku akui sebagai umatku. Wa ana lastu minhu. Saya bukan nabinya. Nabi tidak mau menerima orang itu sebagai umatnya, dan Nabi tidak mengakui orang itu sebagai, dan Nabi tidak pernah mau menerima bahwa dia adalah nabi bagi orang yang semacam itu. Pada hari kiamat Nabi tidak akan memberikan kepadanya syafaat. Nah, ketika kita melihat bahwa ternyata generasi yang Allah datangkan adalah generasi yang punya prinsip, semoga generasi itu adalah kita, amin. Ya, generasi pengganti yang tidak akan bisa berubah oleh harta, oleh jabatan, oleh kekuasaan ataupun tekanan. Ya, dia tetap istiqomah, dia tetap sabar dan sabar, sabar dan sabar. Terus yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa la yakhafuna lawmata laim. Enggak peduli dia. Apapun kata orang, dia tidak peduli. Dia tetap tegar, dia tetap tabah, dia tetap sabar. Walaupun dia akhirnya ditekan, ekonominya dimatikan, dia difitnah, dia ditangkap, dia dipenjarakan, dia tidak peduli. La yakhafuna lawmata laim.
Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi Allah menganggap siapa yang mampu istiqomah tetap di jalan yang benar ketika dia sudah tahu jalan itu berbelah dua, Masya Allah, dia istiqomah jalan yang benar. Seperti kata Nabi di akhir zaman, di waktu fitnah Duhaimah terjadi, umatku akan terbelah menjadi fustataini. Masih ingat kajian kita? Umatku akan terbelah menjadi fustataini, menjadi dua kelompok. Fustatul imanin la nifaqa fi. Kelompok yang penuh dengan iman, tidak ada kemunafikan pada kelompok itu. Dan satu kelompok yang lain, fustatul nifaqin la imana fi. Kelompok kemunafikan yang tidak ada iman dalam kelompok itu. Ya. Ketika itu sudah terjadi, fantadhiri dajjal min yaumihi au min ghadihi. Tunggu dajjal pada hari itu munculnya atau esok harinya, saking dekatnya. Nah, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ternyata kita mampu berada di kelompok yang beriman. Kita tegar dan sabar, kan jadi mata-mata loh ya. Ada juga yang masih di sini tapi jadi mata-mata. Kerjanya nyata. Nah, siapa nih? Siapa nih? Nanti masukkan daftarnya. Dia dapat fulus sikit. Ya, fulus yang macam ini rela dia untuk menjual nama saudaranya. Jadi mata-matanya. Yang macam ini nih, Allah Maha tahu dan Allah akan ampunkan dia dalam penderitaan dan azab yang hina dalam kehidupan dunia sebelum dia disuul khatimahkan oleh Allah. Lanjut, jadi karunia Allah itu Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Ayat terakhir, innama waliyukumullah wa rasuluhu waladina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Wali kamu cuma Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Orang yang beriman macam mana? Yang setia sholat berjamaah. Yuqimuna shalah, setia sholat berjamaah, disiplin sholat berjamaah. Wa yu'tuna zakah, dan mereka senantiasa mengeluarkan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang rukuk, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawallallahu wa rasulahu, siapa saja orang yang mengangkat Allah sebagai walinya dan mengangkat Rasul sebagai walinya, walladzina amanu, dan mengangkat orang yang beriman sebagai walinya, fa inna hizballahi humul ghalibun, sesungguhnya hizbullah itulah yang pasti mengalahkan. Nah, ini ya, ini adalah urutan ayat dari surat Al-Maidah ayat 51. Kita sebaiknya jangan baca surat Al-Maidah saja, ikuti ke bawahnya. Ternyata ada jalur ceritanya. Dengan itu kita paham kita sebaiknya ada di pihak yang mana. Nah, Bapak, Ibu, hamba Allah, kemenangan itu memang penuh dengan romantikanya. Aneh, kita inginnya menang. Bapak, Ibu, saya yakin sudah besar berharap kemenangan itu datang ketika gegap gempita, ya, umat dari mana-mana berdatangan. Satu kalimat umat, la ilaha illallah, dibuat komando ulama. Masya Allah, ini mencemaskan dan menggemparkan dunia. Dunia langsung menyoroti apa yang terjadi dengan Indonesia. Kita merasa inilah kebangkitan Islam. Wah, kan begitu. Kita merasa Indonesia akan menjadi lokomotif kebangkitan Islam di dunia untuk mengantarkan pada fase kelima kelak. Kita merasa optimis betul kita saat ini. Ternyata terjadilah berbagai macam saringan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah belum berikan kepada kita kemenangan yang kasat mata, belum. Tetapi sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah menuju kemenangan yang hakiki, yaitu kemenangan iman, kemenangan dakwah. Ternyata iman tidak bisa dibendung, dakwah tidak bisa dipadamkan, walaupun upaya mereka mencurahkan segala energi mereka, seperti Firaun yang ingin mematikan dakwah Nabi Musa. Makin jadi-jadi Firaun, makin kalut Firaun untuk mematikan Nabi Musa. Mati gak dakwah Nabi Musa? Coba lihat apa bahasa Firaun. Daruni aqtul Musa waliyad'u rabbah, biarkan oleh kalian aku membunuh Musa. Musa ini penjahat, dan biarkan Musa minta tolong sendirian pada Allah Tuhannya. Kalian jangan tolong Musa, jangan kalian ada di pihak Musa. Inni akhafu ayyubaddila dinakum, karena saya melihat Musa ini punya misi untuk merubah ideologi kalian, merubah agama kalian. Au ayyudhira fil ardil fasad, atau si Musa ini akan menimbulkan bahaya di muka bumi. Musa ini teroris, itu tuduhan Firaun. Lah, yang teroris itu kita sudah sama-sama tahu. Musa itu pernah nggak membantai anak-anak seperti Firaun? Pernah tidak? Lalu yang teroris sebenarnya Musa atau Firaun? Firaun, karena dia punya media massa, karena dia punya militer, dia yang punya para konglomerat sekitarnya, kekayaannya Masya Allah. Lalu suka hatinya dia ngomong di media untuk mempengaruhi umat. Apa yang dilakukan Firaun ini merubah pandangan umat nggak kepada Nabi Musa?
Merubah pandang umat tidak? Tidak, tidak. Umat semakin tahu bahwa Musa di pihak yang benar, karena umat menyaksikan Firaun yang membantai, Firaun yang menyakiti, Firaun yang diktator, Firaun yang menjajah, Firaun yang sangat jahat kepada rakyatnya, mendirikan piramid saja tidak terkira-kira jumlah suku suku Bani Israel yang habis di tangannya, mati. Lalu rakyat ini tahu siapa Firaun. Jadi maling teriak maling itu inilah kisahnya ya. Firaun mencoba menggunakan seluruh potensinya untuk memfitnah Musa, tapi Allah berada di pihak Musa. Walaupun semua media di tangan Firaun, semua kekuatan sebagainya, pada akhirnya Allah tunjukkan dalam sejarah Firaun dengan segala kekuatan yang utuh dan lengkap. Pada akhirnya bukan hanya Firaun, Namrus juga sebelumnya. Namrus berhadapan dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak punya apa-apa, lemah, orang biasa, pengikutnya hanya segelintir orang dari rakyat biasa, sama dengan Nabi Musa alaihissalam, nggak punya apa-apa. Tetapi Allah yang sudahi Namrus dan dengan cara yang hina, sebagaimana Allah yang sudahi Firaun dengan cara yang hina. Nah sekarang ini jangan khawatir, kemenangan tetap dijanjikan untuk al-haq. Liyuhiqqallahu al-haqqa wa yubtilal batil. Allah ingin memperlihatkan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Saya bertanya pada Bapak Ibu, kita sekarang ada di pihak kebenaran apa ada di pihak kebatilan, Bu? Tapi kenapa kemenangan terlalu lambat datangnya pada kita? Bisa nggak Bapak Ibu jawab? Bapak Ibu sudah ingin merasakan menikmati kemenangan juga 2019, kayaknya udah di ujung tanduk, sepertinya di kita semuanya, betul? Udah terbayang oleh kita Indonesia ini berubah, udah terbayang oleh kita bagaimana Indonesia ini nanti akan mewarnai dunia, udah terbayang oleh kita, wah macam-macam bayangan yang indah-indah mulai terbayang oleh kita. Ternyata Allah masih tunda lagi, Allah masih tunda lagi, dan pada ujungnya ini akhir zaman. Pada ujungnya ini adalah akhir zaman. Di akhir zaman ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan umat ini ke dalam satu kancah jalan yang tidak ada pilihan yang lain, sementara umat ingin mencari jalan yang lain. Kancah jalannya apa Ustaz? Hadis riwayat Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir bahwa Nabi mengatakan kemenangan umat ini di akhir zaman, kemenangan umat ini di akhir zaman Allah fa'alaikum bil jihad. Wajib bagi kamu menegakkan jihad. Jihad apa nih Ustaz? Ini bahaya nih Ustaz. Ustaz sudah boleh mengajak yang bahaya-bahaya ini. Dengan jihad udah mulai alergi. Jihad itu macam-macam harta maknanya. Tapi yang jelas kata Nabi, wa inna afdhala jihadikum, itu ada jihad dakwah, maksimalkan dakwah. Ada dengan cara seminar, ada dengan jalan pesantren, ada dengan jalan pendidikan, ada dengan jalan ekonomi. Ya jihad itu kan luas maknanya. Selama jihad di belakangnya tidak ada sambungannya, maka jihad itu maknanya luas, termasuk jihad melawan hawa nafsu. Selama jihad itu di belakangnya nggak ada sambungannya, hanya sekedar al-jihad saja atau al-jihadu fillah, maka arti jihad luas. Tapi kalau jihad di belakang artinya adalah fi sabilillah, di dalam kitab Al-Jihad wal Qitalu fi Siyasati Syar'iyyah oleh Syekh Dr. Hasan Khairan Haikal, beliau menjelaskan pendapat para ulama-ulama, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir. Beliau kumpulkan pendapat para ulama ahli lughah dan sebagainya. Kalau jihad di belakangnya sudah fi sabilillah, maknanya cuma satu, angkat senjata, berperang untuk meninggikan kalimat Allah melawan orang-orang kafir yang memerangi Islam, antara dia membunuh atau dia dibunuh. Tapi dalam hadis Nabi yang saya baca tadi, al-jihadnya tidak fisabilillah di belakangnya. Fa'alaikum bil jihad, pada masa di mana kamu dizalimi di mana-mana, kamu ditindas di mana-mana, kamu disakiti di mana-mana, sudah tidak ada lagi khilafah Islam di muka bumi. Pada saat itu, fa'alaikum bil jihad, kamu semuanya wajib menegakkan jihad. Jadi apa yang kita pegang dalam urusan bela agama? Apa yang kita pegang? Bidang ekonomi, maksimalkan jihad. Kita lawan ahli ekonomi non muslim itu, mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari belanja, jangan sampai ke warung orang kafir, tapi belanjalah kepada warung muslim. Mulai dari perkara-perkara ringan, pengobatan, jangan beli obat-obatan orang kafir, beli obat-obatan yang dalam Islam, yang oleh Islam.
Sampai kepada pendidikan, jangan masukkan anak-anak kita sekolah ke sekolah yang nggak jelas. Masukkan anak-anak kita ke tahfiz Quran, ke pondok pesantren dan sebagainya. Jihad, fa'alaikum bil jihad, wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Nah, dari sekian banyak jihad, Pak, jihad yang paling utama jihad yang ada ribatnya. Ini jadi masalah. Apanya masalah, Ustaz? Ini dia ternyata kunci daripada semua pembicara. Ribat. Ribat itu begadang malam, bertanggang menunggu perbatasan antara negeri muslim yang sedang atau daerah kawasan muslim yang bertemu dengan kawasan kafir. Ada yang begadang situ, ada yang jaga situ, riba. Fa'alaikum bil jihad, wa inna afdhala jihadikum ar-ribat. Jihad yang paling utama pada masa itu adalah yang ada ribatnya. Wa inna afdhala ribatikum asqalan. Sesungguhnya seutama-utama ribat kamu saat itu adalah Asqalan. Asqalan adalah sebuah kota di Palestina di tepi laut, di tepi pantai, ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah dia yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW tentang akhir zaman. Oke, kalau begitu jalan kemenangan kita ini macam mana jalurnya, Ustaz? Jangan pikirkan sekarang. Pokoknya Allah janji kamu pasti menang. Tapi jalurnya Allah yang atur. Seperti kata Buya tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul berhasil membawa 300 orang munafik, ya, berpisah dari pasukan. Cuma 700 orang melawan 3000 orang lebih. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini nggak ada orang munafik di dalamnya, full beriman. Ternyata ini mampu mengalahkan jumlah pasukan yang besar. Tanpa rencana, ini paling penting. Kita tidak tahu, dan kita juga tidak menginginkan, dan kita malah berdoa jangan sampai ada perang saudara di Indonesia. Amin. Saya demi Allah, di mana-mana ceramah saya sampaikan, kalau seandainya lari dari perang itu dibolehkan, maka ketika ada perang di Indonesia, saya bawa keluarga saya sembunyi dalam hutan, karena saya benci dengan perang, saya takut dengan perang, dan saya tidak suka dengan perang. Bapak suka perang, Pak? Hah? Ada yang suka perang nggak di sini? Bu, Ibu suka perang, Bu? Kalau dia suka perang, kita sama-sama bawa dia ke rumah sakit jiwa. Nggak normal itu, ya. Nah, karena ini bukan jalan yang kita inginkan. Tapi kalau Allah menginginkan jalannya, maka berarti Allah yang akan menyelesaikannya. Yang penting wajib percaya kepada Allah, tegar dan sabarlah. Kita sekali lagi tidak tahu ke depan itu macam apa Indonesia ini. Seperti apa Allah mengarahkan perjuangan kita. Fiqh kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sami'na wa ata'na dengan para alim ulama yang ada dalam fiqh ini. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan kepada kita dengan apapun cara. Allah yang Maha tahu caranya. Yang wajib bagi kita adalah jangan mundur, jangan tengkurap, jangan pura-pura pingsan, jatuh kena tempeleng, bangkit lagi. Ma wada'a hadhil ummah illa laqamat sulatmah. Tidak satupun umat kena fitnah dua hema itu, melainkan dia akan bangkit. Kena tampar, bukan kau tampar pipi kananku, aku beri kepadamu pipi kiriku. Udah dalam Islam nggak kayak gitu. Coba kau tampar pipi kananku, gampar pipi kiri kau. Asinnu bisin, gigi dengan gigi, mata dengan mata, pukul balas dengan pukul. Itu kalau mampu, Pak. Kalau enggak ya kayak di Mekah dulu lah, sabar. Jadi jangan, kalau sekarang ini Bapak ada yang minta perang, saya menyatakan kami berlepas diri dari orang-orang yang minta perang. Bukan itu solusinya. Solusinya dari Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Istiqomahlah kamu sholat lima waktu, berjamaahlah kamu di masjid. Wa atuz zakah, senantiasa kamu berkorban dengan harta kamu, keluarkan zakat kamu. Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum anil qital. Tidakkah engkau perhatikan orang yang semangat untuk perang? Ayo perang. Yang jelas saya mengatakan jihad itu ada masanya, ada pintunya. Yang berhak mengumumkannya cuma para ulama-ulama yang mu'tabarin, ulama-ulama yang mujtahidin. Mereka yang berhak mengeluarkan fatwa itu. Tidak seperti sekarang. Sekarang belum. Sekarang ini kita lebih cocok mengatakan kita ini fase Makkah. Fase Makkah maksudnya apa, Bu ya? Apa Ustaz? Kita hari ini cukuplah istiqomah, sabarlah kita, tetaplah berdakwah. Itu yang ada zaman sekarang ini. Itu kondisinya. Dan jangan cari gara-gara. Ya. Jangan cari gara-gara. Kalau seandainya kita ditangkap, kita disiksa, maka kitalah Ammar bin Yasirnya, kitalah Bilal bin Rabahnya. Sabar. Itu urusannya.
Apa sabda Rasulullah? Isbiru fa innahu la ya'ti 'ala nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Akan tiba nanti suatu zaman kepada kamu, orang yang hidup pada zaman itu berat ujian mereka. Senjata kamu pada masa itu adalah isbiru, bersabarlah kamu. Bersabarlah. Yang lagi sholat, ingin memperbaiki sholatnya, sabar. Seperti kata Buya kita tadi, sabar itu bukan kecil masalahnya, berat. Illa alal khasyi'in, hanya orang yang betul khusyuk yang akan bisa menikmati dan sabar dengan sholat. Jadi saudaraku, ibu-ibu, bapak, dalam kondisi ekonomi sedang sempit, virus COVID sedang mewabah merajalela di mana-mana, dan kita dipimpin oleh orang-orang yang nggak jelas bagaimana dia sebenarnya kepada agama. Yang jelas kita merasakan begitu banyak kesenjangan yang terjadi dalam hidup ini, ketidakadilan didapatkan di mana-mana. Kita disuruh sabar, 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 kendalikan diri, kendalikan langkah, kendalikan mulut. Jangan sampai mulutmu terpeleset atau ikut menyebarkan berita hoax, akhirnya kita diserang oleh mereka habis-habisan. Sabarlah, sabar, sabar. Inilah dia senjata terbaik. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dalam kondisi sulit ini dengan sabar, was-shalah, dan dengan salat. Wa innaha lakabirah 'alal khasyi'in. Sabar itu berat, salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi saudaraku, ini pembahasan kita tentang menjaga spirit 212. Kita akan tetap bela Islam, betul? Kita akan tetap berada di jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat, dan tetapi kita bersama cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu akan tetap istiqomah tidak? Di jalan dakwah, benar? Angkat tangannya kalau betul. Siapa? Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar. Kita doakan beliau. Kita tidak bisa menolong beliau dari sini, tapi doa kita tidak ada yang bisa menghalangi. Mungkin fulus kita bisa dihalangi, mungkin perjalanan kita ke sana banyak menghalangi, tapi siapa yang bisa menghalangi ketika kita berkomunikasi dengan pemilik langit dan bumi? Kita berdoa, kita menangis, ya Allah, tolong dakwah kami, tolong perjuangan kami, lindungi Habib kami, ya Allah. Banyak makar dipersiapkan untuk beliau, untuk memberangus perjuangannya ini, dan bahkan untuk membunuh beliau, ya Allah. Selamatkan beliau dan keluarganya, dan para habib-habib sekitarnya, para ulama-ulama dan dai-dai, ustaz-ustaz dan tokoh-tokoh yang ada di barisannya. Ya Allah, tolong beliau. Begitu Pak. Kita tidak mengatakan kemenangan hanya dengan beliau, tidak. Tetapi figur macam itu memang selalu dibutuhkan dalam setiap waktu dan zaman. Kalau adanya beliau saat ini, ya bismillah. Ustaz, dia banyak juga kekeliruan kesalahannya. Silakan Nabi Muhammad, 8 kesalahannya Allah turunkan ayat meluruskan Nabi Muhammad. Itu kakeknya beliau, dan Nabi Muhammad itu maksum. Saya tertegun dengan bahasanya Bapak Amin Rais hari ini. Takjub saya. Ada dengar nggak dialog hari ini? Bapak Amin Rais mengatakan kalimat yang cukup berkesan. Apa kata beliau? Umat ini sudah begitu lama gamang, istilahnya begitu lama gamang antara takut dengan ingin maju tapi takut. Tapi ketika muncul figur ini dengan segala keberaniannya, itu akhirnya menyentrum orang yang ragu-ragu tadi. Semuanya akhirnya terpantik oleh semangat yang sama, dan sekarang kita semua merasakan kita ada satu hati bersamanya. Dan kami berjanji Habib, kami akan berjuang sampai akhir bersama engkau. Itu kan alhamdulillah, ini orang tua Pak menyadari akhir hayatnya harus bersama siapa dan harus bagaimana. Nah, kita yang muda-muda bagaimana? Kita yang muda-muda bagaimana kira-kira? Bagaimana yang tidak muda-muda? Akan tetap berjuang bersama nafsu atau bersama ulama? Kalau bersama ulama, sami'na wa ata'na. Jadi di masa-masa susah ke depan, maka inilah jawabannya. Semasa lapang, banyakkan sedekah infak kita. Dari saya mungkin itu saja. Mohon maaf lahir batin. Dan di depan guru kita yang tercinta, Buya yang kita muliakan, Kiai Zulkarnain, kita doakan semoga Allah jaga kesehatan beliau, Allah jaga keafiatan beliau. Ini orang tua kita, Masya Allah, sudah setua ini beliau tidak pernah mundur untuk memimpin kita, berdakwah dan mencerahkan umat. Kita doakan beliau. Karena maaf, orang-orang semacam beliau ini yang diinginkan oleh musuh-musuh NKRI. Orang-orang macam beliau ini yang diinginkan oleh musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam. Ya, jadi para pemuda dimanapun berjumpa dengan ulama-ulama kita seperti beliau, wajib pasang badan sekitarnya, wajib. Baik, semoga barokah apa yang kami sampaikan, dan minta maaf atas seluruh kesalahan. Jazakumullah khairan katsira, hayakumullah seluruh jamaah.
Kami berdoa semoga Allah istiqomahkan Bapak Ibu seluruhnya ya. Allah jadikan Bapak Ibu seluruhnya tetap merapikan masjid mana saja berada. Sekali lagi ingat, jangan mau dipecah belah. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.